Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah uji ANOVA atau Analysis of Covariate. Di dalamnya terdapat variabel terikat sekaligus menghubungkan variabel terikat lainnya dengan variabel bebas lainnya. Caranya adalah terhadap distribusi normal dan homogen. Contoh kasus yang saya ambil yaitu seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan metode belajar terhadap nilai akhir. Terdapat dua metode belajar, yaitu belajar secara berkelompok dan belajar secara mandiri. Dalam kenyataannya, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi nilai akhir ujian, yaitu penggunaan waktu dalam belajar atau lama belajar, satuan per jam. Dapat dirumuskan variabel terikat berubah respon Y sama dengan nilai akhir. Variabel bebas X1 sama dengan metode belajar. Variabel bebas covariate X2 sama dengan lama belajar per jam. Nah, yang perlu disiapkan yaitu data belajar berkelompok dan data belajar mandiri sebanyak 50 data. Lama belajar jam kita random aja. Metode yang bagian belajar kelompok diisi 1, metode bagian belajar mandiri diisi 2. Pertama, kita copy nilai akhir lama belajar metode pada bagian belajar kelompok sebanyak 50. Kemudian bagian belajar mandirinya sebanyak 50 data juga. Taruh di bawahnya. Kemudian klik variabel view. Nama diganti dengan nilai akhir. Yang kedua, lama belajar. Yang ketiga, metode. Klik bagian values direct metode. Values 1 kelompok F. Values 2 mandiri. Add. Lalu OK. Kembali ke data view, klik analyze. General linear model, univariate. Nilai akhir ditaruh di dependent.
Metode ditaruh di fixed factor, lama belajar ditaruh di covariant. Kemudian klik menu option, metode dipindah di kanan, centang bagian compare mean effect, descriptive statistik, parameter estimate, kemudian homogeneity test, kemudian klik continue, lalu OK. Nah, yang dilihat adalah bagian test of between subject effect. Di sini dilihat dari nilai SIP, lama belajar, metode, pengambilan keputusannya berdasarkan tabel di atas. Nilai SIP lama belajar yaitu sebesar 0,157, yang berarti lebih besar dari 0,05, maka HU diterima atau dapat dikatakan tidak ada hubungan linier antara hasil akhir dengan nama belajar. Yang kedua, SIP variabel bebas. Atau metode ini sebesar sebesar 0,000. Karena nilai SIP itu 0,05, maka HU ditolak, sehingga dapat disimpulkan tanpa pengaruh lama belajar terdapat pengaruh perbedaan metode hasil akhir yang diperoleh. Kemudian untuk mengetahui X1, X2, dan Y secara simultan atau bersamaan dapat dilihat pada bagian corrected model. SIP berjumlah 0,000. Karena kurang dari 0,05, maka HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan metode dan nama belajar berpengaruh terhadap hasil akhir yang diperoleh. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.